Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan panduan SPADA Hang Tuah, Sistem Pembelajaran Daring. Kali ini kita akan membahas grup dan grouping. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya mahasiswa agar dapat mendaftar ke mata kuliah yang kita ampuh dengan menggunakan self-enrollment. Videonya sudah kita upload. Nah, kali ini kita akan membuat pengelompokan berdasarkan kelas dan kelompok kelas. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas grup dan grouping. Kita login ke dalam sistem SPADA Hang Tuah. Kemudian kita pilih salah satu mata kuliah yang akan kita buat grup dan grouping. Kali ini kita contohkan untuk teknik informatika kesehatan 1. Nah, untuk membuat grup dan grouping, kita akses course management. Saya hide terlebih dahulu sidebar-nya. Klik course management, kemudian pada grup, kita groups. Nah, di sini belum ada grup yang kita buat pada mata kuliah ini. Untuk ilustrasi grup dan grouping seperti ini, dalam satu mata kuliah, kelas paralel, ada dua kelas A dan B. Di dalam kelas A ada kelompok lagi, A1 sampai A8. Di kelas B juga ada kelompok lagi, B1 dan B8 sampai B8. Maka dalam kondisi seperti ini, mata kuliah kita memiliki dua grouping, yaitu grouping kelas A dan grouping kelas B. Sementara grupnya ada 16, masing-masing 8 di setiap kelas. Misalnya kita gunakan dalam satu kelas itu kelompoknya ada 2 saja, misalnya kita cukup create group dulu. Misalnya ini kelompok A1, deskripsinya tidak usah. Kita ketikkan passwordnya, buka juga. Misalnya tik 1 strip A1. Jadi passwordnya tik 1 A1. Nanti jangan sampai password ini, enrollment key ini, sama dengan mata kuliah yang lain atau grup yang lain. Nanti akan salah kamar mahasiswanya. Jadi usahakan enrollment key-nya dengan menggunakan kode mata kuliah. Karena ini pasti akan berbeda. Oke, kita save change. Tik 1 A1. Ini never aja. Kita create grup satu lagi. Namanya kelompok A2. Kita masukkan passwordnya tik 1 strip A2. Kita save change tik 1 A2. Kita sudah punya kelompok A1 dan A2. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok untuk di kelas paralel yang B. Kita create group. Nah, sekarang kita sudah punya kelompok A1, A2, B1, dan B2. Sekarang kita akan mengelompokkan lagi ke dalam grouping. Nah, kita pindah ke tab grouping. Kemudian kita akan buat grouping. Nah, di sini kita sudah punya grouping kelas A dan kelas B. Jadi kelas paralel kita ada 2 kelas. Saya mengajar 2 kelas A dan kelas B. Nah, di kelas A nanti saya kelompokkan 2 kelompok.
kelompok A1 dan A2. Nah, sekarang kita masukkan grup ke dalam grouping. Caranya adalah kita klik bagian yang show group in grouping ini. Kemudian ini kelas A, kita perhatikan di sini kelas A. Kita pilih A1 masuk, A2 masuk. Nah, tinggal kita back ke grup. Di sini sudah masuk ya, kelas A-nya udah ada kelompok A1, kelompok A2. Sekarang bagian kelas B, kita bisa menambahkan atau memasukkan kelompok B1 dan B2 tadi. Kita pilih B1 masuk, B2 masuk. Kita back ke grup. Sekarang kita coba lihat bagaimana mahasiswanya akan masuk ke dalam pengelompokan ini. Karena saya menggunakan grouping enrollment, jadi kita harus setting di bagian enrollment method, pendaftaran mandiri, kita setting. Nah, karena ada enrollment key yang kita buat sebelumnya. Jadi ini umum masuk ke dalam satu kelas saja, tidak ada kelas paralel. Nah, untuk mengelompokkan ke dalam group enrollment key, kita aktifkan bagian use group enrollment key. Jadi ini nggak akan masuk. Kalau kita aktifkan yang group enrollment key, kita pilih save change. Kemudian kita tes untuk bagian mahasiswa. Saya akan masuk sebagai mahasiswa. Nah, kita akan mendaftar ke mata kuliah yang ada di Prodi RMIK semester 1. Nah, ini Teknik Informasi Kesehatan 1. Ada logo icon key-nya ini, enrollment key. Kita pilih. Nah, di sini ada enrollment key. Kalau kita masukkan kodenya tik1 strip A1. Maka kita akan masuk ke dalam kelompok A1. Kita enroll me. Nah, ini kita udah masuk. Sekarang kita cek di bagian course management. Grup, partisipan ya harusnya. Oh, di sini. Nah, di grouping ini kita sudah masuk. Ini kelompok A1, satu orang di sini. Yang lain 0. Nah, ini ada mahasiswa yang sudah masuk. Karena kelompok A1 adalah grouping dari kelas A, maka otomatis mahasiswa ini masuk ke kelas yang A seperti ini. Kita cek di bagian partisipan, ada 3 partisipannya. Oke. Nah, di sini masuk kelompok 1. Grupnya kelompok A1. Yang ini belum. Ini kita bisa edit. Kalau kita mau paksa, masukkan ke grup yang mana. Dengan cara manual, kita bisa masukin misalnya ini kelompok A2. Simpan. Nah, kelompok A1, A2. Nah, sekarang bagaimana penggunaan kelompok atau grouping ini? Kita kembali ke mata kuliah. Seperti biasa, untuk mengedit, kita perlu aktifkan Turn Editing On. Turn Editing On, kemudian di kehadiran ini kita edit. Edit setting. Misalnya kita ganti absensi kelas 1A. Ini tergantung penamaan dari prodi ya. Kadang-kadang kalau semester 1 kelompok A dibuat 1A, nanti ke semester 3 3A dan seterusnya. Ini tergantung dari kebijakan prodi. Nah, di sini ada restrict access. Karena absensinya kelas A, kita restrict access-nya, kita add group atau grouping.
groupingnya yang mana? Kelas A. Kalau 1A berarti kita harus restrictnya berdasarkan grupnya A1. Tapi karena absensi itu berdasarkan kelas, maka kita memilihnya dengan menggunakan grouping. Cukup dengan grouping saja, kelas A. Terus kita activity completion-nya kita set seperti ini, must receive grade ini nggak usah. Kita save and return to course. Nah, kita coba masuk sebagai mahasiswa. Ini ada daftar kehadiran, kita refresh dulu, udah berubah tadi namanya. Absensi kelas A. Nah, ini bisa masuk ke dalam. Tanda seperti ini, mahasiswa bisa mengakses. Tidak ada restriction. Kita coba cek lagi. Ini harusnya bukan kelas 1A, tapi kelas A saja. Kelas A, karena kelasnya cuma ada 2, kelas A dan kelas B. Restrict di sini diperlihatkan not available unless, kecuali Anda adalah grup kelas A. Jadi hanya kelas A, member kelas A yang bisa absen di absensi kelas A. Seperti ini restricted-nya. Nah, kita buat satu absensi saja lagi yang baru. Pada activity kita tambahkan attendance, kita add. Kemudian restrict access-nya ada di grouping, kita pilih kelas B. Kita save and return. Nah, ini ada kelas A dan kelas B, ini kita bisa naikin ke atas absensinya. Belum lagi, naikin lagi. Nah, ini karena kurang ke dalam, kita masukin saja edit, move right. Absensi kelas A, absensi kelas B. Nah, kalau kita coba uji dengan mahasiswa yang Fatimah tadi ini, akan muncul, nah ini kelas B. Ini kita nggak bisa absen. Mahasiswa ini tidak bisa mengakses absensi kelas B. Tapi dia hanya bisa mengakses absensi kelas A. Demikian Bapak Ibu, panduan untuk membuat grup dan grouping pada mata kuliah paralel. Semoga membantu Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan panduan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.